yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 4, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murbi. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di dalam Al-Asani. Pada pagi ini kita membahas surah disampaikan oleh Bapak Arfah Kasim. Selamat untuk Pak Arfah telah memberikan penjelasan kepada kita cukup banyak dan tuntas. Mudah-mudahan apa syukur bagi ini merupakan sebutlah nama Allah ya atas binatang itu waktu melepaskannya. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah dan bertakwalah kepada Allah dan sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Nah, di dalam surah ini dijelaskan bahwa ayat 4 ini dijelaskan pada surah Al-An'am ayat 119. Apa katanya di situ? Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turrirtum ilaihi inna katsiran liyudilluna bi ahwaihim
bighairi ilm inna rabbaka huwal a'lamu bil mu'tadin. Di situ dikatakan wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaih. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebutkan namanya ketika menyembelih? Wa qad fassalakum ma harrama alaikum. Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan kepadanya. Allah maturitum ilaih, kecuali apa yang terpaksa memakannya. Inna kasiran liudilluna bi ahwahim bighairi ilm. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsunya. Kemudian inna rabbaka wa'lamu bil mu'tadin, sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jadi di situ ada yang makanan yang diharamkan dijelaskan, kemudian yang dihalalkan dijelaskan juga. Selain daripada yang diharamkan itu adalah makan yang halal. Maka dijelaskan di situ bahwa kita harus mempelajari betul tentang keharamannya. Nah, tetapi jumlah yang diharamkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang halal. Maka di ayat 3 itu dijelaskan tentang makanan-makanan yang haram. Dijelaskan makan-makan yang diharamkan. Nah, hanya beberapa makanan saja yang diharamkan di situ. Di situ dikatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bighairi bihillah wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabuhu illa ma zakaitum wa ma zubi'a alan nusubi wa antastaqimu bil azlam zalikum paksik. Maka diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Kemudian yang tercekik, yang terpukul, hewan mati tercekik, hewan mati terpukul, hewan mati jatuh dan ditanduk oleh hewan lain, diterkam binatang buas, kecuali hewan-hewan yang tadi, hewan-hewan yang dihalalkan itu sempat kamu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Dan diharamkan untuk bagimu hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Diharamkan pula kalian melakukan undian dengan anak panah. Dengan memberi nasib, anak panah itu adalah suatu kepastikan. Kemudian, al-yauma ya'isal ladzina kafaru dinakum fala tahsauhum wassauni. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, kamu takutlah kepadaku. Kenapa mereka putus asa? Karena pada hari ini agama Islam telah disempurnakan. Di situ al-yauma ba'isal ladzi al-yauma akmaltu lakum dinakum al-akmaltu lakum dinakum binikmati alaikum raditu lakum binikmatillah wa dinakum. Kemudian di situ dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Di situ dikatakan pada hari ini aku sempurnakan gitu. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, itu agama Islam. Itu untuk agamamu. Nah, kemudian kucukupkan nikmat atas kamu dan aku ridhoi Islam bagi kamu. Jadi barang siapa di situ, barang siapa katanya paman itu rofihi muhsani ghairu mutasawwir, itu dikatakan barang siapa terpaksa karena lapar, tidak sengaja berbuat dosa, maka Allah telah mengampuni mereka. Itu yang perlu dipahami kita bersama. Itu yang baik dulu nih, ada keliru. Salah. Jadi kalau sudah dikatakan begitu, Allah menjelaskan lagi
apa yang dihalalkan bagi mereka yaitu segalakan yang baik. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is gitu. Allah menghalalkan bagi segala yang baik dan mengharamkan sekali yang buruk. Itu penjelasan lebih lanjut. Setelah dijelaskan ayat makanan-makanan yang tadi, selain bangkai, darah, daging babi, kemudian apa, ya, hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah, kemudian hewan yang mati tertanduk, hewan mati terjatuh, hewan mati dipukul, kenapa segala diterkam binatang buas. Padahal sebelum hewan itu mati, kamu tidak sempat memotongnya dengan menyebut nama Allah. Tapi kalau dia sempat memotong, kita sempat memotong sebelum mati kita potong, maka dia disebut matinya karena apa? Karena menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya bagi kita. Maka diperintahkan kepada kita di situ apa? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, di situ dikatakan wahai manusia, kalian makanlah apa yang ada di bumi dengan yang halal dan baik. Halal baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum mubin. Nah, halal gitu maksudnya jelas disebutkan tadi. Thayyibah ada yang mengartikannya dari aspek gizi, tetapi halal saja dalam rezeki kita ada bagian orang lain. Supaya dia menjadi thayyib, maka orang lain itu dikeluarkan. Maka kita sebagian rezeki kita infakkan. Ada juga mengartikan seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Nah, kemudian di situ al-yauma, kalimat ayat tadi kan, Arab yang pertama tadi dikatakan tentang apa situ. Yang paling penting di situ al-yauma kata dia, allazina kafaru dinikum fala tahsauhum wasauni. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Di situ katakan pada hari ini, pada setelah dihalalkan semua apa segala macam, orang-orang kafir itu mulai dia gelisah, dia putus asa. Sebab apa? Oleh karena itu mereka gagal mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku kata Allah. Dan kenapa? Telah disempurnakan agama untuk kamu, agamamu telah kucukupkan nikmatku, telah kuridhoi Islam itu menjadi agama Islam. Itu yang paling penting bagi kita. Yang dikatakan juga di situ, maka manusia sudah dikatakan itu ya ayyuhallazina amanu tadi dikatakan, maka makanlah apa ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum mubin. Makanlah makanan yang halal bagi manusia, wahai manusia, makanlah makanan yang halal baik lagi baik dan apa yang terdapat di bumi. Jangan kamu mengikuti langkah setan. Itu waktu jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, itulah beberapa yang kita petik dari apa penjelasan itu. Namun dari penjelasan itu saya rasa masih cukup banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon maaf atas kekurangan itu kepada yang banyak. Atas kesalahan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakal imalana subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi